Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan pengajar, baik itu kalangan dosen maupun dari rekan-rekan guru, terutama yang berkiprah dalam bidang-bidang ilmu, ekonomi maupun kewirausahaan. Tak lupa juga untuk para mahasiswa maupun para siswa yang bergelut dan belajar tentang pemasaran, juga bidang-bidang mikroekonomi, makroekonomi, dan yang lain-lain, tentu juga akan sangat menarik untuk membahas tentang berbagai topik di bidang ekonomi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa menit ke depan tentang pasar persaingan monopolistik. Kita tahu bahwa dalam berbagai jenis pasar, salah satu yang cukup eksis yaitu pasar persaingan monopolistik, di mana pasar persaingan monopolistik merupakan sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi atau menjual produk yang cukup beragam. Nah, dari definisi tentang pasar monopolistik tadi, tentu kita dapat mengambil beberapa ciri yang bisa diperhatikan dalam sebuah pasar persaingan monopolistik. Adapun beberapa ciri dari pasar monopolistik, yang pertama adalah adanya produsen atau penjual yang cukup banyak, di mana dalam hal ini penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak memiliki kekuasaan secara penuh dalam menentukan harga produk, baik itu berupa barang maupun jasa di pasaran. Kemudian ciri yang kedua dari pasar persaingan monopolistik yaitu akan tumbuhnya sifat inovatif, di mana dalam hal munculnya berbagai kreasi atau inovasi, maka akan menumbuhkan di dalam pemain yang berkiprah dalam pasar persaingan monopolistik untuk berkompetisi dalam inovasi. Dan juga tentu inovasi tersebut akan selalu memanfaatkan berbagai teknologi, di mana tidak akan pernah selesai atau berhenti atau putus selama terdapat persaingan yang cukup ketat di antara produsen satu atau penjual satu dengan produsen atau penjual lainnya. Kemudian ciri yang ketiga dari pasar persaingan monopolistik yaitu adanya diferensiasi produk, di mana produk yang diperdagangkan, baik itu yang berupa barang maupun jasa, biasanya serupa,
namun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda. Keberbedaan karakteristik ini dapat saja dari sudut pandang bentuk, bisa dari ukuran, bisa pula dari corak, ataupun juga kemungkinan dalam aspek kualitas. Ciri keempat dari pasar persaingan monopolistik yaitu adanya kebebasan dari produsen atau penjual untuk masuk ataupun sebaliknya keluar dari pasar. Dalam hal ini, berbagai produk yang ditawarkan bisa digantikan oleh produk serupa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual lain yang masih tetap bertahan di dalam pasar. Oleh karenanya, dengan keadaan ini, maka tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan sekaligus tidak akan menyulitkan konsumen yang ingin mencari produk-produk sejenis tersebut. Dan ciri yang kelima dari pasar persaingan monopolistik yaitu adanya persaingan tidak berdasarkan pada harga, yang mana persaingan yang terjadi di dalam pasar persaingan monopolistik ini lebih mengarah kepada beberapa aspek, yaitu diantaranya desain, kemudian mutu atau kualitas, dan juga tidak kalah pentingnya dalam sistem marketing atau pemasaran. Itu tadi beberapa ciri dari pasar persaingan monopolistik. Nah, dari pasar persaingan monopolistik tersebut tentu ada kelebihan di dalamnya. Beberapa kelebihan yang bisa diambil dari munculnya pasar persaingan monopolistik yaitu adanya pemaksimalan keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan yang maksimal akan dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang yang disediakan sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Itu tadi kelebihan yang pertama. Kelebihan yang lain adalah dalam pasar persaingan monopolistik, tentu saja konsumen diberikan keleluasaan dalam mendapatkan produk-produk yang paling sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan mereka. Itu tadi kelebihan dari pasar persaingan monopolistik. Kita lanjut tentang apa yang menjadi sifat-sifat dari pasar persaingan monopolistik.
Ada beberapa sifat yang dapat diambil secara garis besar dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah di dalam pasar persaingan monopolistik tersebut ada sejumlah besar penjual maupun pembeli di pasar tersebut. Yang kedua sifatnya adalah terbuka peluang terjadinya persaingan atau kompetisi yang disebabkan bukan karena hanya pada harga, tetapi dalam hal diferensiasi jenis-jenis mata dagangan atau produk yang dihasilkan, sekaligus persaingan dalam kampanye pemasaran yang biasanya akan bertumpu kepada iklan dalam rangka menarik minat konsumen. Sifat yang ketiga dari pasar persaingan monopolistik yaitu produk yang diperjualbelikan biasanya cukup bervariasi, terutama dalam hal merek, kemudian kualitas, dan juga kampanye iklan dari masing-masing produsen atau penjual. Sifat yang keempat yaitu adanya kemudahan dalam pasar persaingan monopolistik di mana produsen memiliki akses untuk masuk dalam pasar, walaupun biasanya juga memerlukan kampanye dari sistem pemasaran yang cukup luas sekaligus memakan biaya cukup besar. Dan yang kelima yaitu tersedianya berbagai produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen, yang mana produk-produk tersebut biasanya cukup serupa namun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan perusahaan yang masuk ke pasar persaingan monopolistik akan memiliki kemampuan kendali yang terbatas atas penentuan harga produk. Itu tadi beberapa sifat dari pasar persaingan monopolistik. Lantas bagaimana struktur dari pasar persaingan monopolistik ini? Strukturnya yaitu yang pertama adalah bahwa perusahaan yang memiliki merek-merek unggul dan berkualitas tinggi akan lebih konsisten dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Dan yang kedua yaitu bahwa perusahaan yang baru memasuki pasar persaingan monopolistik ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengejar ketertinggalannya dari para produsen yang telah eksis sebelumnya. Nah,
Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya pasar persaingan monopolistik. Faktor yang pertama adalah produsen tidak cukup merasa puas pada sistem yang ada di pasar persaingan sempurna maupun di dalam pasar monopoli, sehingga cukup banyak perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. Faktor kedua, sehingga muncullah pasar persaingan monopolistik, yaitu mudah masuk maupun keluar dari pasar bagi produsen. Setiap produsen beranggapan bahwa memasuki pasar jenis persaingan monopolistik ini tidak ada hambatan yang cukup berarti bagi mereka, sehingga dengan bebasnya mereka masuk ke pasar jenis ini. Dan faktor yang ketiga yaitu berkaitan dengan sumber alam, yang mana kondisi suatu daerah, terutama di negara kita, yang akan betul-betul dalam jangka waktu cukup lama masih tersedia bahan baku maupun bahan pendukung untuk industri tersebut, sehingga akan memudahkan para produsen untuk mendapatkan sumber alam dan sumber pendukung dalam memasuki pasar persaingan monopolistik. Nah, di dalam sebuah pasar tentu yang namanya produk menjadi sesuatu yang teramat vital. Oleh karenanya, di dalam diferensiasi produk ini juga dikenal beberapa jenis. Adapun jenis dari diferensiasi produk ini diantaranya adalah jenis diferensiasi produk sederhana, di mana dalam hal diferensiasi produk sederhana ini, produk yang dihasilkan oleh produsen dibedakan berdasarkan pada berbagai karakteristik. Kemudian jenis yang kedua dari diferensiasi produk yaitu yang bersifat horizontal, di mana produk yang didiferensiasikan dibedakan berdasarkan pada hanya satu karakteristik, namun konsumen tidak jelas produk mana yang lebih berkualitas. Dan jenis diferensiasi produk yang ketiga yaitu jenis diferensiasi produk vertikal, di mana dalam jenis ini produk akan dibedakan berdasarkan satu karakteristik, dan juga konsumen akan mengetahui dengan jelas produk-produk mana yang memiliki kualitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Itu tadi
berkaitan dengan berbagai hal tentang pasar persaingan monopolistik. Lanjutnya adalah apa yang menjadi dan bisa dijadikan contoh dalam industri yang bersifat masuk kategori pasar persaingan monopolistik. Kalau kita berbicara di negara kita, di Indonesia terutama, ada beberapa industri yang masuk dalam kategori pasar persaingan monopolistik. Sebagai contoh, yang pertama adalah industri pakaian. Kemudian ada juga industri yang bergerak dalam bidang layanan televisi. Ada juga industri yang bergerak dalam memproduksi peralatan olahraga. Kemudian ada juga industri yang bergerak dalam menghasilkan komputer. Pun demikian industri yang bergerak dalam bidang restoran. Ini cukup banyak kalau kita berbicara tentang restoran di Indonesia, yang menggambarkan bagaimana pasar ini masuk dalam kategori pasar persaingan monopolistik. Di negara kita ada beberapa gerai yang bermain di dalam industri restoran, seperti KFC, kemudian ada Pizza Hut, ada Jeko, juga ada raksasa McDonald. Itu sebagian contoh dari para pemain yang terjun dalam pasar persaingan monopolistik. Demikian pembahasan singkat kita tentang pasar persaingan monopolistik ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang cukup singkat ini akan menambah wawasan kita dalam bidang ekonomi maupun pemasaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik dalam layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Terima kasih.